Oke, baik, kita akan kerjakan masih di halaman yang sama, kita masih kerja soal yang sama, tapi di soal yang ini, eee, yang kemuka kita buktikan untuk batasnya karena min 1 sampai dengan 1, kita pakai selang min 1 dan 1. Nah, tapi pada bagian ini kita mau uji coba ketika dia itu kita ambil dia sebagai 0, apakah dia masih tetap memenuhi, walaupun soal ada di cover, namun Mmm, saya tulis ulang di sini supaya kita baca dan kita gunakan untuk mengerjakan. Kita diminta untuk mengaplikasikan, eee, inequality kesamaan 5 pada section 37 untuk menunjukkan bahwa untuk semua nilai value of x in the interval, di dalam interval min 1 lebih kecil dari x lebih besar dari min 1 lebih kecil dari 1. Nah, untuk fungsinya Pn untuk x 1 per pi dikali integral 0 sampai dengan pi untuk x ditambah dengan i dikali akar x, akar 1. Penghapus. Oke. Oke. Kita lanjut. Di sini x ditambah i dengan 1 dikurang dengan x kuadrat dikali dengan cos theta dipangkatkan dengan n diintegralkan terhadap theta. Untuk n-nya itu berjalan dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, bahwa dia akan satisfy the inequality. Dia akan memenuhi ketaksamaan ini. Mutlak dari Pnx itu lebih kecil atau sama dengan 1. Oke. Jadi setiap hasil yang akan kita peroleh ketika kita selesaikan, kita ingat bahwa ketika kita pelajari kalkulus, kalau kita punya bentuk itu adalah mutlak A lebih kecil dari 1, itu jika dan hanya jika min 1 lebih kecil dari, lebih kecil atau sama dengan, dia adalah apa nih? Keluarga, artinya lebih kecil. Berarti nanti sini juga lebih. Kalau sini lebih kecil sama dengan, berarti sini lebih kecil sama dengan juga. A lebih kecil sama dengan 1. Sehingga kalau saya punya bentuk di sini bukan A lagi tapi Pnx, berarti saya bisa tulis bahwa Pnx itu lebih kecil atau sama dengan 1 jika dan hanya jika min 1 itu lebih kecil dari Pnx lebih kecil dari 1. Nah, sehingga hasil yang akan kita peroleh, dia tidak akan pernah keluar dari selang min 1 dan juga 1. Minimal dia ada koma seperti itu. Saya klarifikasi yang tadi karena
Saya belum cross check juga. Nah, ketika saya cross check, oh ternyata uh, min setengah dan bilang apapun, tapi dia tidak akan melebihi dari min 1 dan juga 1. Jadi tidak bisa 2 atau min 2 seperti itu. Pasti hasilnya berada pada min 1 sampai dengan 1. Sehingga kalau kita selesaikan, sini kita bisa tulis penyelesaian. Kita punya P, kita ambil angka N-nya mulai dari 0. Berarti P0, X-nya juga kita ambil 0. Berarti sama dengan 1 per Pi dikali integral 0 sampai dengan Pi. X-nya 0 ditambah dengan I dikali dengan 1 dikurang dengan X-nya 0 berarti 0 kuadrat. Sini dikali dengan cos theta dipangkatkan dengan sini 0 d theta. Sehingga kalau kita tulis 1 per Pi dikali dengan semua ini, karena kita pangkatkan dengan 0, kita cuma ingat ini nih. Semua ini, bagian ini semua kita pangkatkan dengan 0 ini. Berarti ingat bahwa kalau A pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga semua ini kita boleh tulis menjadi 1D theta. Nah, tapi sini integral 0 sampai dengan Pi. Berarti nanti saya punya sini adalah 1 per Pi dikali dengan theta 0 sampai dengan Pi itu sama dengan 1 per Pi dikurang dengan 0 sama dengan 1 per Pi dikali dengan Pi, kita bagi Pi, hasilnya sini sama dengan 1. Nah, sekarang kita bawa untuk P1 sama dengan N-nya berjalan dari 0 berarti 1. Oh, sini P1 X-nya masih tetap 0 berarti 0 sama dengan 1 per Pi integral 0 sampai dengan Pi 0 ditambah dengan I dikali dengan integral 1 dikurang dengan 0 kuadrat dengan cos theta. Diintegralkan terhadap theta. Berarti kita punya 1 per Pi integral 0 sampai dengan Pi. Mana yang kita bisa hilangkan di sini? 0 ini habis. 1 dikurang 0. Berarti nanti tinggal 1. Akar 1 nanti 1 kali cos 0 berarti kita punya yang sisa sini adalah integral 0 sampai Pi I dikali dengan ini pangkat, ini kan N-nya 1 berarti ini pangkat 1 dikali dengan cos theta. I dikali dengan cos theta d theta. Nah, sekarang kita tinggal integralkan. Karena 1 ini suatu konstanta, berarti kita bisa tulis I dibagi dengan Pi dikali dengan integral dari cos theta adalah sin theta. Kalau turunan dari cos theta baru min sin. Kalau integral dari cos theta berarti sin. Sin theta batasnya dari 0 sampai dengan Pi. Berarti sini sama dengan I per Pi dikali dengan sin theta. Sin Pi dikurang dengan sin 0 sama dengan 1. I dibagi dengan Pi. Sin 180 0. Sin 0
0. Jadi I per Pi dikali dengan 0 kita peroleh 0. Oke, sekarang sudah 1, 2, 0, 1 kita pindah ke P2. P2 untuk X-nya tetap 0, berarti sini 1 per Pi dikali integral 0 sampai dengan Pi untuk X-nya 0 ditambah dengan I 1 dikurang dengan 0 kuadrat dikali dengan cos theta dipangkatkan dengan 2 d theta sama dengan 1 per Pi dikali integral 0 sampai dengan Pi. Ini juga kita lihat mana yang kita bisa hilangkan. 0 ini sudah habis otomatis. Ini juga 1 dikurang 0 tetap 1 akar 0 berarti nanti saya punya sisa di sini itu adalah I dikali dengan cos theta. Dikali dengan cos theta dipangkatkan dengan 2 d theta. Sehingga kalau I kuadrat, saya tulis ini saja ya. Di sini untuk sebagai pengingat supaya kita tidak kita push space karena sedikit. Kita ingat bahwa kalau I kuadrat itu sama dengan 1, negatif 1. Nah, I kuadrat itu sama dengan negatif 1 sehingga di sini saya bisa tulis menjadi min 1 per Pi integral 0 sampai Pi dikali dengan cos kuadrat theta d theta. Nah, untuk di sini ya, untuk bagian ini integral dari cos kuadrat theta supaya kita punya space-nya kita tidak main, saya uraikan akan di sini. Integral cos kuadrat theta itu sama dengan 1 per 2 sama dengan integral 1 per 2 ditambah dengan 1 per 2. Ini kita pakai rumus langsung kerja. Jadi integral dari cos kuadrat adalah 1 per 2 ditambah dengan 1 per 2 cos 2 theta d theta. Nah, sekarang sudah kita punya cos kuadrat itu sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 2 cos 2 theta, maka kalau saya integralkan berarti integral terhadap theta berarti 1 per 2 theta ditambah 1 per 2, integral dari cos 2 theta, cos tetap positif sin, kalau sin baru negatif berarti 1 per 2 dikali dengan di sini cos 2 theta berarti integralnya adalah 1 per 2. 1 per 2 ini itu konstantanya, sedangkan integral dari cos 2 theta adalah 1 per 2 sin 2 theta. Sehingga saya bisa tulis ini adalah 1 per 2 theta ditambah 1 per 4 sin 2 theta. Nah, sehingga kita kembali ke sini, kita bisa tulis bahwa integral dari cos kuadrat theta d theta adalah, kita tulis ini min 1 per Pi dikali dengan 1 per 2 theta ditambah 1 per 4 sin 2 theta untuk 0 sampai dengan Pi. Kita uraikan sin saja, berarti min 1 per Pi
batas bawahnya sini 1/2 dikali dengan Pi ditambah dengan 1/4 dikali sin 2pi. Ini untuk batas atas. Sin 2pi kita pakai warna ini untuk membatasi ini. Untuk yang batas atas dikurang dengan batas bawahnya adalah 1/2. 1/2 dikali 0 ditambah 1/4 sin 0. Nah, sini sudah kita kembali ke supaya kita punya space-nya tidak begitu banyak yang terbuang. Kita kembali ke belakang sini saja ya, atau di atas saja. Di sini saya lanjut, kita ke sini. Sini sama dengan min 1/pi dikali dengan sini, kita uraikan berarti pi per 2. 1/4 sin 2pi itu sin 2pi sin 360 berarti 0. 0 dikurang dengan 0, 1/2 kali 0, 0. 1/4 sin 0 berarti ditambah juga dengan 0. Sehingga sini 0, 0, pi per 2 tambah 0 pi per 2. Pi per 2 kurang 0 tetap ini. Sehingga sini kita peroleh min 1/pi dikali dengan pi per 2. Nah, kalau kita lihat ini pi dengan pi kan habis. Sehingga kita punya hasil terakhir adalah min pi per, bukan pi. Pi dengan pi kan sudah kita coret. Pi dengan pi sudah kita coret sehingga kita punya pen. Nah, pi dengan pi sudah kita coret berarti kita punya adalah 1/2. Sehingga hasil kita bisa lingkari dengan warna ini saja. Kita punya hasil yang pertama kita peroleh 1. Kita punya hasil untuk ketika P1-nya berarti sini 0. Yang ketiga sini 1/2. Kita cari yang terakhir untuk P3. Kita pakai sampai P3 saja ya. Untuk P3 X-nya masih sama dengan 0. Kita peroleh 1/pi dikali integral 0 sampai pi untuk 0 ditambah dengan I akar dari 1 dikurang dengan 0 kuadrat dikali dengan cos theta kuadrat d theta sama dengan 1/pi integral 0 sampai dengan pi. Kita lihat mana yang bisa kita hilangkan di sini. 0 sudah ada, 1 ini 0, 1 dikurang 0 akar 1 ini juga sudah. Sini pangkat 3. Sehingga kalau kita selesaikan kita peroleh I cos theta dipangkatkan dengan 3 d theta. Sehingga kita lihat I kuadrat I pangkat 3 dengan cos theta pangkat 3. Nah, kalau I pangkat 3 itu sama dengan I kuadrat dikali dengan I. Sehingga dikali ini dikali ya. Sehingga kita peroleh sini I kuadrat itu sama dengan min 1. Min 1 dikali dengan I. Kita peroleh min 1. Nah, karena sudah min 1. Sehingga kita bisa selesaikan kita punya min 1 adalah konstanta. Konstanta dikeluarkan berarti sini min 1/pi.
pi. Nah, setelah itu baru kita selesaikan yang berikut. 0 sampai dengan pi untuk cos sendiri lagi. Cos pangkat 3 theta d theta. Nah, sekarang di sini juga kita pakai teknik pengintegralan untuk fungsi trigonometri cos pangkat 3. Kita selesaikan dia di mana ya? Di sini sudah. Nanti hasil yang lain kita kerjakan ke belakang. Nah, misalnya kalau saya punya integral cos pangkat 3 theta d theta itu sama dengan integral dari cos theta dikali dengan cos kuadrat theta sama dengan ingat di integralan terhadap theta, berarti integral cos theta dikali dengan 1 dikurang dengan cos kuadrat theta kan 1 cos kuadrat berarti sin kuadrat theta d theta. Sehingga sini cos theta dikurang dengan sin kuadrat theta dikali dengan cos theta d theta. Sampai di sini kita sudah bisa integralkan. Integral dari cos ini, sini d theta. Integral dari cos theta d theta adalah sin theta. Sedangkan integral dari sin kuadrat theta d theta ini kita pakai pemisalan. Nah, misalnya kita punya sini. Misal U itu sama dengan sin theta. Berarti saya punya DU adalah sini DU integral cos theta sin kuadrat theta integral dari kita lakukan pemisalan sin theta. Oh ya, berarti saya punya sini kita mau ubah menjadi ini. Berarti saya punya adalah cos turunan dari sini itu cos, berarti cos d theta. Oke. Sekarang kita sudah punya apa nih? Sin theta, berarti kalau misalnya karena saya sudah misalkan sin kuadrat theta itu menjadi U, berarti sini saya bisa misal integralkan U kuadrat itu sama dengan, kita langsung kerjakan di sini saja. Berarti kita pusingin dulu ya. Oke. Selanjutnya ini kan diintegralkan sendiri-sendiri, berarti integral cos theta d theta dikurang dengan integral dari sin, kita langsung sudah dengan yang dimisalkan saja. Yang sudah kita misalkan saja yang kita kerjakan. Berarti tadi kita sudah misalkan ini integral sin kuadrat ini menjadi U kuadrat. Yang ini kita sudah dapat menjadi DU, berarti sini DU sama dengan integral dari cos theta berarti sin theta dikurang dengan sini menjadi 1/3 U pangkat 3. Berarti saya punya sin theta sama dengan 1/3 dikurang 1/3 U-nya tadi kita misalkan berarti 1/3 sin pangkat 3 theta.
Oke, kita sudah peroleh itu, tinggal kita masukkan. Sini kita kembali ke belakang ya. Berarti sini sama dengan, sini negatif 1 per pi dikali dengan integral 0 sampai dengan pi. Oh sorry, kita sudah integralkan. Tinggal kita tulis hasil saja. Oke. Kita peroleh situ sin theta. Sin theta dikurang dengan 1/3 sin kubik theta atau sin pangkat 3 theta. Batasnya kita batasi 0 sampai dengan pi. Min 1 per pi dikali dengan sin pi dikurang 1/3 dikali dengan sin pi, tapi yang ini dipangkatkan dengan 3. Nah ini untuk batas atas dikurang dengan batas bawah. Sin 0 dikurang 1/3 dikali sin 0 pangkat 3, sehingga di sini min 1 per pi, sin 0-nya sini 0 dikurang 1/3 sin 0, 0, 0 pangkat 3 tetap 0, berarti 1/3 dikali dengan 0 dikurang dengan sin 0, 0. 1/3 kali sin 0, 0 pangkat 3 tetap juga 0. Sehingga kita peroleh min 1 per pi dikurang 0 dikurang 0 sama dengan min 1 per pi. 0 kurang 0, 0. 0 kali dengan pi per 2, kita peroleh juga tetap 0. Oke. Jadi hasil yang kita peroleh tadi berurutan dari 1, 0, min 1/2, 0. Kalau kita punya batas tadi adalah, itu, oh, ini hasil yang kita dapat. Saya tulisnya saja. Hasil yang kita dapat itu 1, kemudian yang berikut 0, yang berikut min 1/2, yang berikut 0. Nah, keempat hasil ini dia berada di dalam selang yang ini nih. Min 1 lebih kecil dari PNX, itu lebih kecil dari 1. Sehingga terbukti bahwa ketika X-nya itu sama dengan apa nih? Min 1 sampai dengan 1, berarti 0 termasuk dalam sini. Itu hasilnya nanti tetap memenuhi ketaksamaan yang diberikan, yaitu PNX mutlak dari PNX itu lebih kecil dari 1. Seperti itu. Oke, itu untuk menjawab, karena nanti di video sebelum dari video ini, karena video ini berdekatan, di situ kan bagian terakhir kita mau kerjakan ini, tapi karena space-nya sedikit, maka saya buat video baru untuk menjelaskan bagaimana kita melihat ketika dia berada pada, kita ambil angka 0 pada selang ini nih, selang min 1 sampai dengan 1. Itu hasilnya nanti bagaimana. Ternyata hasil yang kita peroleh hasil yang kita peroleh berada dalam selang. Nah, tapi kalau yang tadi dia berpola, ada 1 semua, kemudian ada min 1, 1, min 1, 1. Nah, tapi yang ini dia peroleh 1, 0, min 1, 0. Seperti itu. Sekiranya di video ini yang nonton, yang mempelajari tentang bilangan kompleks bisa dapat mengerti, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komentar, dan juga share. Sampai jumpa.